Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah, senang sekali berjumpa dengan Anda pada pagi hari ini yang menyaksikan tayangan ibadah wanita Bethel Indonesia Petamburan. Biar kiranya kita semua yang menyaksikan boleh merasakan jamahan dan kasih kuasa Tuhan. Pagi hari ini mari awali harimu dengan mengucap syukur kepada Dia. Datanglah dan bawa persembahan hidupmu hanya bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami merasakan Tuhan kekuatan Allah turun atas hidup kami. Kau memberikan setiap kami kesehatan, kesempurnaan yang di dalam Engkau Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini ibadah kami peruntukkan hanya untuk Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau disenangkan, Tuhan Yesus dimuliakan, dipuji, disembah. Pagi hari ini berkenanlah Engkau untuk kami jumpai, sehingga apa yang kami persembahkan semuanya tidak ada yang sia-sia. Karena semua ini berasal daripada Tuhan, dan kami kembalikan semuanya untuk segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah, dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan kepada Bapa yang sangat baik. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan kepada Bapa yang baik. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa,
Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan kepada Tuhan Yesus, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari semua sembah Dia, bawa korban syukurmu hanya baginya. Keluarkan suaramu bagi Dia, datang bersyukur, limpah dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang yang mau datang bersyukur, bersyukur selalu dalam segala hal, bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap perlindungan-Mu, atas setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tiada pernah ya Tuhan orang benar ditinggalkan-Mu, tiada pernah Engkau meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Sebab itulah Engkau ya Allah, Engkau Allah yang selalu berlaku setia terhadap setiap kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan. Engkau Tuhan yang dapat kami percaya, mulai dari saat ini bahkan sampai seterusnya ya Tuhan. Tiada pernah Kau berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa belajar untuk bersyukur di dalam segala hal, sebab hidup kami ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan punya-Mu lah kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Meskipun saudara ada di rumah, pagi hari ini saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, satu-satunya tempat yang kami dapat percaya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersukacita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan sungguh ku mau percaya, sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar
bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan, sungguh firman-Mu itu setia dan ajaib. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, ku percaya. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan amin. Haleluya. Yesus satu-satunya pertolongan kita. Amin. Haleluya. Tidak ada pertolongan yang lain selain daripada Tuhan Yesus saja. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya setiap hati boleh terbuka di hadapannya, dan biar kiranya firman-Nya boleh menjamah setiap pribadi saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan imanmu, Kau Tuhan jadi andalanku, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan imanmu dan percayamu, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
Mari kita berdoa ibu-ibu. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama dalam hadirat-Mu, memberikan pengagungan pujian bagi Tuhan. Dan setiap korban syukur kami yang kami bawa dalam puji-pujian kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mengambil bagian yang terbaik untuk mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami, supaya kebenaran-Mu berbicara dengan kuat atas kami, dan Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa hari ini. Dan saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan semua kita ada sampai hari ini. Tema saya yang akan disampaikan hari ini adalah bicara tentang berani berharap. Ibu-ibu yang terkasih, berani berharap, lawan katanya adalah takut berharap. Ibu-ibu pernah mengalami keadaan di mana kita takut berharap? Kita takut berharap mungkin karena kegagalan yang pernah kita alami. Kita takut berharap karena tidak ada jaminan untuk apa yang kita harapkan. Suami kita yang sudah lama kita doakan untuk bertobat, namun ternyata belum ada perubahan, malah makin parah keadaannya. Keadaan ekonomi yang makin susah. Atau kita menjadi orang yang takut berharap karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Padahal kita sudah berobat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Atau juga karena keadaan keluarga di mana damai sejahtera makin tidak ada di dalamnya. Orang tua dan anak tidak ada lagi harmonisasi di dalamnya. Dan itu semua membuat kita menjadi orang yang takut untuk berharap. Akhirnya ibu-ibu, kita putus asa, kita memilih untuk tidak lagi punya pengharapan. Ibu-ibu yang terkasih, takut berharap adalah sebuah keputusan. Tetapi sebaliknya, berani untuk berharap juga adalah sebuah keputusan. Saya ulangi, takut untuk berharap adalah sebuah keputusan, tetapi sebaliknya berani untuk berharap juga adalah sebuah keputusan. Ibu-ibu yang terkasih, di tengah situasi sulit yang kita alami, kita bisa mengambil keputusan untuk tetap berharap. Kita bisa mengambil keputusan untuk tetap yakin. Kita bisa mengambil keputusan untuk tetap optimis dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini ibu-ibu yang terkasih, ada 3 hal yang akan kita lihat. Apa yang menjadi dasar bagi saya dan ibu-ibu untuk tetap berani berharap di dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Mari kita buka bersama-sama dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5-6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5-6. Kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan tadi, ada 3 hal yang akan menjadi dasar bagi kita untuk berani berharap. Yang pertama, kita berani berharap karena kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada kebaikannya Tuhan. Kita percaya karena Allah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa.
Kita percaya bahwa Dia Allah yang mampu melakukan apapun yang mustahil buat kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Ibu-ibu yang terkasih, percaya kepada Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi percaya kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan keberanian kita untuk melangkah di dalam iman kita kepada Tuhan. Ibu-ibu, ketika orang berbisnis, maka modal untuk menjalani bisnis itu dengan baik adalah percaya. Amin. Ya. Dan kita harus percaya kepada teman kita ini, kita harus ada keyakinan bahwa berbisnis dengan dia, kita tidak mudah, kita tidak akan ditipu, kita akan meraih keberhasilan bersama-sama, ya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kepada orang yang mungkin bisa saja mengecewakan kita, kita menaruh percaya kita supaya bisnis ini dapat berjalan dengan baik. Apalagi kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan kita untuk menjadi orang yang berani, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Dan ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita harus akui bahwa kadang-kadang kita, meskipun kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang penuh dengan kuasa yang luar biasa, Allah yang mampu untuk melakukan segala hal, tetapi kadang-kadang kita ragu untuk percaya kepada Dia. Bahkan kita banyak yang menjadi kecewa kepada Tuhan karena situasi-situasi sulit, karena jawaban-jawaban doa yang belum kita terima. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk mundur, tidak setia kepada Tuhan dan hilang. Hari ini saya mau sampaikan bahwa supaya kita menjadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka ibu-ibu yang terkasih, kita harus belajar untuk mengenal Dia. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Dia. Satu ketika mungkin ada orang yang datang membawa minuman ya kepada saudara, dan saya pastikan kalau minuman itu, sekalipun saudara suka sekali dengan minuman itu, tetapi orang yang memberikan minuman itu saudara tidak kenal, saudara-saudara mungkin tidak akan minum karena ada keraguan. Apakah ini minumannya segar? Apakah ini beracun atau tidak? Ya. Karena apa? Karena kita tidak percaya, kita tidak mengenal orang itu. Sehingga kita ada dalam sebuah keputusan, kita mau minum atau tidak. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang kita kenal, sahabat kita, anak kita mungkin datang dan bawa minuman yang kita sukai, ya. Apa yang akan kita lakukan ibu-ibu? Kita pasti akan minum. Karena kita kenal siapa orang yang membawa minuman itu kepada kita. Kita kenal. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan, mari kita mengenal Dia secara pribadi. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Kita harus kenal bahwa Dia Bapa yang baik. Bahwa Dia Bapa yang tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan yang jahat atas hidup kita. Mazmur 34 ayat 8 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita." Ibu-ibu, kita harus mengecap. Kita harus mengalami secara pribadi Tuhan. Kita harus mengenal Dia secara pribadi. Sehingga itu akan menimbulkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa kuasa-Nya tidak terbatas oleh apapun. Langit bumi boleh berlalu, semua di dalam dunia ini boleh bergoncang. Tapi kita percaya bahwa kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita tahu bahwa kemampuannya akan menuntun hidup kita. Karena itu yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, untuk bisa percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia secara pribadi.
Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah mengenal dia secara pribadi? Karena pengenalan secara pribadi akan Tuhan itu menentukan kekuatan kita menghadapi tantangan-tantangan yang makin banyak. Tetapi ketika kita mengenal dia, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, ibu-ibu, dari ayat yang tadi kita baca berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin yang kedua, supaya kita menjadi orang yang berani berharap, adalah jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita punya begitu banyak rencana-rencana, kita punya begitu banyak harapan-harapan, dan semuanya kita mau semuanya terjadi dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang apa yang kita mau tidak terjadi dalam hidup kita. Ada jalan-jalan, Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu saudara-saudara, pikiran kita ini sangat terbatas untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Apa yang kita lihat sangat terbatas untuk mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Karena itu supaya kita tetap punya pengharapan dan berani berharap, janganlah bersandar kepada kekuatan kita. Orang yang bersandar kepada kekuatannya sendiri akan melihat bahwa sampai di satu titik dia akan menjadi orang yang kalah. Karena kekuatan kita hanya bersumber daripada Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang super di dunia ini. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata aku bisa untuk melakukan apa saja. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada harapan-harapan di dalam Dia. Apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan dikerjakannya atas hidup kita. Roma berkata, siapakah yang dapat mengerti pikiran Allah? Siapakah yang mendapat menjadi penasehatnya? Dalam kekuasaannya Dia sudah menyiapkan rancangan-rancangan yang tidak kita mengerti. Tetapi yang kita mau lakukan adalah kita belajar taat saja. Dan kita akan melihat perjalanan hidup kita. Ada penyertaan Tuhan yang membuat kita tetap berani untuk berharap. Dan yang ketiga, ibu-ibu, firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala jalanmu. Akuilah Dia ini berarti bahwa kita mau melibatkan Dia dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Ini memang sesuatu yang kadang-kadang harus kita akui, kadang-kadang kita berpikir bahwa keputusan kita sudah terbaik. Tetapi kita mau belajar bahwa kita harus melibatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan kita. Akuilah Dia. Jalan-jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Tapi kami mau belajar jadi orang yang taat, melibatkan Dia dalam setiap keputusan-keputusan. Ibu-ibu yang terkasih, secara pribadi saya diizinkan Tuhan untuk belajar dalam situasi-situasi sulit. Tapi saya harus belajar seperti apa yang hari ini kita bersama-sama dengarkan. Kita harus berani berharap. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu peristiwa yang tadinya tidak saya sangka. Tetapi semuanya terjadi. Seperti mimpi yang terjadi, tetapi sebelum semuanya terjadi saya percaya Tuhan dengan kedaulatannya punya rancangan-rancangan dan Dia sudah mengatur yang terbaik atas hidup saya. Saya belajar untuk tetap berani berharap dalam kondisi-kondisi sulit yang harus saya alami. Saya divonis dokter bahwa saya terkena breast cancer, kanker payudara, dan akhir Oktober kemarin, awal November, saya memeriksakan diri ke dokter
Dan dokter dari semua diagnosa yang dilakukan, hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosa bahwa saya kanker payudara stadium 4. Beberapa dokter sudah kami datangi di Indonesia dan sebenarnya timbul pertanyaan buat kami, apakah memang saya ada dalam stadium 4 atau tidak. Karena menurut hasil dari dokter paru, paru saya bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada penyebaran kanker sampai ke paru-paru saya. Dan akhirnya oleh anugerah Tuhan, Tuhan membuka jalan. Saya bersama suami, kami berangkat ke Pineng untuk berobat. Dan sampai di sana ibu-ibu, dokter memeriksa semua, meminta semua hasil dari Indonesia. Lalu ketika dokter melihat, dokter memang agak bingung. Kenapa dikatakan saya menderita stadium 4, padahal getah bening saya masih bersih. Dan akhirnya dokter menyuruh melakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan yang sudah dilakukan di Indonesia harus dilakukan kembali di sana. Dan hasilnya ternyata memang tidak ada penyebaran karena getah bening bersih. Tapi dokter khawatir apakah yang ada di paru ini adalah kanker sendiri, kanker yang lain. Jadi kemungkinan saya ada 2 jenis, payudara dan paru. Dan akhirnya saya harus memeriksakan ke dokter yang ditunjuk. Ya, saya di bronkoskopi. Bronkoskopi itu adalah memasukkan selang ke dalam mulut. Di dalam selang itu ada kamera dan ada juga pisau untuk biopsi ya apa yang ada di dalam paru-paru saya. Dan hasilnya ternyata apa yang ada di dalam paru-paru saya itu ternyata bukan kanker. Tapi itu ada virus yang posisinya berada di antara paru-paru saya. Di antara paru-paru. Dan dokter bilang, kalau saya kemo kamu akan meninggal. Karena virus ini akan menyerang tubuh kamu tidak punya daya tahan tubuh, kamu akan meninggal. Sehingga dia berkata mereka membuat kesepakatan dokter paru dan dokter onkologi. Lalu akhirnya sesudah pengobatan ada obat yang saya minum dan saya boleh kemo. Ibu-ibu yang terkasih, sekali lagi tidak mudah untuk menjalani. Ketika kemo pertama saya bersama dengan suami, lalu kami pulang kembali ke Indonesia dan saya harus menjalani 8 kali kemo. Ketika mau masuk ke kemo yang kedua, kondisi seluruh dunia karena COVID-19 ini, maka termasuk Malaysia pun mereka melockdown negara mereka. Jadi kami mendapat kabar bahwa tanggal 18 Malaysia akan lockdown sehingga tanggal 17 kami berangkat, saya berangkat. Rencananya kami sempat berpikir apakah kami berdua, tetapi sesudah pertimbangan-pertimbangan kami, akhirnya diputuskan saya sendiri yang berangkat. Karena mungkin nanti saya masih bisa pulang seperti itu. Dan akhirnya saya berangkat ibu-ibu. Saya berangkat sampai di sana ternyata perkembangan berita yang kami ikuti adalah Malaysia sama sekali tidak menerima penerbangan dari Indonesia ke Malaysia. Jadi tidak bisa suami saya datang ataupun saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan saya harus menjalani semua proses-proses sendiri di sana. Kemo kedua saya jalani. Kemo ketiga, kemo keempat. Tidak mudah karena ketika kemo itu harus saya lalui, itu racun yang dibawa masuk ke dalam tubuh saya dan membuat tubuh saya harus tidak berdaya karena daya tahan tubuh kami menjadi 0. Saya harus melakukan semua aktivitas sendiri. Saya masak, saya harus ke pasar sendiri dan semua aktivitas yang harus saya lalui. Tetapi tetap ada sukacita karena saya percaya ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai saya. Lalu ibu-ibu ketika masuk kemo ke-4 sampai ke-8 dokter bilang obat yang akan diberikan adalah obat dengan dosis yang tinggi. Ya. Kemo pertama sampai ke-4
3 kantong obat yang dimasukkan ke dalam tubuh saya. Tetapi ketika kemo ke-5 sampai ke-8 hanya 1 kantong tapi dosisnya tinggi. Sehingga pada waktu kemo ini akan dilakukan, dokter sudah sempat menanyakan apakah saya mau melakukan kemo per 3 minggu seperti biasa atau per minggu untuk mencicil dosis dari obat itu. Setelah dihitung-hitung ternyata lumayan besar juga biayanya kalau per minggu ibu-ibu, sehingga akhirnya diputuskan tetap per 3 minggu. Tetapi memang kata dokter bahwa kalau saya melakukan per 3 minggu, daya tahan tubuh saya sangat drop. Sehingga saya harus mengalami suntikan sel darah putih ya. Dari kemo pertama sampai ke-4 itu memang tetap disuntik sel darah putih itu 3 kali. Ya. Itulah yang membuat kami kuat setelah di kemo. Tetapi ketika kemo ke-4 sampai ke-8, saya harus 5 kali disuntik sel darah putih supaya daya tahan tubuh saya kuat. Dan jujur menghitung waktu untuk masuk ke kemo itu sebuah perjuangan. Karena saya tahu sesudah kemo saya akan melakukan aktivitasnya terbatas. Karena biasanya ibu-ibu sesudah kemo itu kita akan merasakan obat kemo itu ternyata berjalan, waktu itu dia terus bekerja dalam tubuh kita. Sehingga saya kadang-kadang bisa merasakan obat itu mengalir sampai ke kaki saya. Dan itu membuat tubuh saya sangat tidak berdaya. Ya. Lalu waktu masuk ke kemo ke-5, saya sudah ada ketakutan dalam diri saya. Tetapi saya harus melangkah. Saya harus berjalan melalui proses ini. Dan saya melakukan kemo ke-5. Seperti yang sudah dikatakan dokter, memang obat ini keras. Pada waktu obat itu masuk dalam tubuh saya sempat kehilangan, detak jantung saya sempat berhenti. Ya. Saya sesak, lalu kemudian gelap pandangan saya seperti mau mati. Lalu saya panggil suster karena pada waktu itu masker juga disuruh dibuka karena suster mau melihat apakah ada gejala-gejala yang ditunjukkan. Lalu saya dengan tenaga yang ada saya panggil suster, sesak, saya nggak bisa bernafas. Dan akhirnya susternya mengatur lagi alat itu, dan itu terjadi sampai kemo ke-6. Hal itu terjadi. Ketika kemo ke-7, puji Tuhan, kemo ke-7 juga adalah kemo terakhir buat saya. Rencana awal adalah 8 kali kemo, tetapi ternyata dari hasil USG yang dilakukan sebelum kemo ke-7, benjolan yang tadinya ada 2, 1 hilang. Dan yang 1 lagi dari ukuran 5 cm menjadi 1 cm. Saya percaya semuanya terjadi karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Dan akhirnya ibu-ibu, kemo ke-8 tidak jadi dilaksanakan. Saya hanya sampai kemo ke-7 dan sesudah itu saya harus menjalani operasi. Operasi adalah bagian yang juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk saya jalani. Apalagi saya sendiri di sana. Saya yang harus menandatangani surat pernyataan. Ya. Operasi cukup lama, 4 jam saya dioperasi. Dan sesudah operasi saya harus tinggal di rumah sakit karena HB saya yang sangat rendah. Tetapi semuanya bisa dilalui. Dan semuanya bisa saya lalui karena saya percaya ada harapan yang saya taruh di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, prosesnya masih belum selesai. Sesudah ini saya masih harus diradiasi, ya. Itu adalah hasil dari dokter yang memeriksa saya di sana, dan saya percaya bahwa ada harapan yang saya punya bersama dengan Tuhan, dan itu yang membuat saya tidak mudah menyerah apapun yang terjadi dalam hidup saya.
Dan puji Tuhan saya melihat bahwa dalam kondisi saya masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya masih bisa melayani orang lain. Saya masih bisa memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saya masih bisa menceritakan tentang juru selamat kepada orang lain. Dan saya mendoakan teman-teman saya supaya mereka juga menerima Yesus sebagai juru selamat. Ibu-ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan berhenti berharap. Amin. Berani berharap. Karena kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang berkuasa, kita punya Bapa yang sanggup untuk menolong kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk mengakui Dia dalam setiap jalan-jalan kita. Libatkan Dia dalam semua perjalanan hidup kita. Selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Harapan itulah sauh bagi setiap saya dan saudara. Harapan kita taruh di tempat yang benar. Kita tidak menaruh harapan kita kepada sesuatu yang bisa berubah. Tetapi kita mau menaruh harapan kita di tempat yang benar, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan hilang harapan saudara. Meskipun hari ini saudara sementara bergumul untuk apapun yang terjadi, tetap punya harapan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia Bapa yang baik, amin. Dia Bapa yang tidak akan pernah memberikan yang terbaik, yang jahat buat anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia saja, ibu-ibu tahu, ibu-ibu saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Jalan Tuhan sekali lagi tidak terselami oleh setiap hati kita. Tapi kita tahu rancangannya selalu yang terbaik. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita di luar kendali Tuhan. Dia bekerja dalam segala peristiwa dan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap dan mengasihi Dia. Berani berharap, percayalah Tuhan akan menjadi jaminan buat setiap kita yang berani berharap dan mengandalkan Dia satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini telah disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Pembantu Jun Nendisa. Berkiranya kita doakan berkat Tuhan senantiasa tercurah atas hambanya, dan Tuhan tetap teruskan mujizatnya dalam kehidupannya secara pribadi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah wanita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolonganku datangnya dari Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Saya serahkan buat hambanya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami di siang hari ini. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber penghiburan bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, kami menaruh harap kepada Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Jun Nendisa. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, biar kiranya Engkau lanjutkan kasih setia-Mu kepadanya, dan biar kiranya Engkau pulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyatakan kemuliaan-Nya baginya. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarganya,
Pendeta Joel Manalu dan anak-anak Tuhan, berkati keluarga ini. Pakai mereka lebih dahsyat dan lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati kami, wanita-wanitanya Allah, dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami terus berdoa Tuhan untuk pengurus WBI. Tuhan, pakai mereka dengan kesehatian. Bahkan kami menyerahkan Ibu Gembala senior kami henti-hentinya berdoa. Biar kiranya beliau menjadi pendoa syafaat yang luar biasa. Berkati kehidupannya, berkati ya Tuhan. Berikan sukacita, damai, sejahtera dalam hatinya. Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada. Dan biar kiranya pelayanan mereka semakin membawa dampak yang luar biasa. Ada tanda-tanda dan mujizat heran. Untuk tim gembala, majelis aktivis kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh anggota jemaat WBI tetap setia kepada Tuhan dan mereka berharap. Dan akhirnya ibadah ini akan selesai dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu wanita-wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari arahkanlah hidupmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan seluruh firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Jumat depan.